Oke, kita bakal ngebongkar satu rahasia yang mungkin ada di piring makan Anda sekarang. Ceritanya sih soal paprika, tapi percaya deh, ini jauh lebih besar dari sekedar sayuran. Ini soal masa depan makanan kita semua. Kalau ditanya, apa hubungan garam sama salad Anda? Ya, paling Anda mikir, oh ya saya tambahin garam dikit biar enak. Kan gitu ya. Tapi gimana kalau saya bilang, garam jauh sebelum masuk ke dapur Anda, justru jadi penentu salad itu bisa ada di piring Anda atau enggak sama sekali. Dan ini bukan soal garam dapur ya. Yang kita omongin ini adalah krisis garam yang nggak kelihatan, yang diam-diam merayap masuk ke tanah dan air kita. Dan dampaknya, wah ini bisa mengancam pasokan makanan kita langsung dari akarnya. Oke, jadi biar kebayang, kita lihat gambaran besarnya dulu. Ternyata nih, lahan-lahan pertanian di seluruh dunia itu lagi menghadapi masalah yang serius banget. Tanahnya makin asin. Gini ceritanya, di tempat kayak Almeria di Spanyol yang jadi pusatnya pertanian rumah kaca di Eropa, para petani itu sangat bergantung sama air tanah. Masalahnya, karena air tanah ini dipompa terus-terusan dan ditambah lagi ada perubahan iklim, air laut jadi merembes masuk. Akibatnya, air tawar jadi asin. Ditambah lagi drenase dari lahan pertanian lain, wah lengkap sudah resep bencananya. Dan ini bukan lagi nanti-nanti ya, di Almeria ini krisis yang udah terjadi sekarang, dan ini mengancam pusat produksi sayuran di seluruh Eropa. Nah, dari krisis global inilah, kita masuk ke sebuah eksperimen yang spesifik banget. Para ilmuwan memutuskan buat fokus ke satu tanaman yang populer banget, yaitu paprika manis, buat benar-benar paham separah apa sih dampak garam ini. Selamat datang di laboratorium mereka. Jadi di dalam rumah kaca ini, para peneliti sengaja menciptakan berbagai kondisi yang berbeda-beda. Tujuannya buat melihat langsung gimana reaksi si paprika ini. Pertanyaan dasarnya simpel, di mana sih batasnya? Kapan garam yang tadinya cuma gangguan kecil, tiba-tiba berubah jadi pembunuh tanaman? Caranya tuh simple tapi cerdas banget. Mereka bikin 6 kelompok tanaman paprika. Nah, tiap kelompok ini dikasih resep air yang beda-beda. Kelompok pertama, kita sebut aja T1, dapat air yang paling bagus, paling nggak asin. Sementara di ujung spektrum yang lain, ada kelompok 6 atau T6 yang dikasih air dengan kadar garam paling tinggi. Setelah itu, para ilmuwan tinggal mengamati dan mengukur semuanya dengan super teliti. Terus hasilnya gimana? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Mereka menemukan semacam garis batas yang nggak kelihatan. Sebuah ambang batas yang ternyata sangat spesifik. Jadi, ini semua dasarnya dari konsep ilmiah yang namanya model ambang batas. Coba deh bayangin gini, tanaman itu kayak kita, bisa nahan stres sampai titik tertentu, nggak ada masalah. Mereka kuat, mereka bisa adaptasi. Tapi, begitu melewati ambang batas itu, klik, pertahanan mereka langsung jebol, dan kerusakannya terjadi cepet banget. Dan visual ini nunjukin dengan jelas banget. Coba lihat deh. Di T1, yang kadar garamnya paling rendah, hasil panennya 100%, sempurna. Bahkan di T3, saat kadar garamnya naik dikit, hasilnya hampir nggak berubah, masih 99%. Tanamannya masih kuat, tapi lihat apa yang terjadi di T4. Cuma dengan sedikit aja kenaikan kadar garam, begitu ngelewatin ambang batas tadi, hasil panen yang layak jual langsung anjlok ke 76%. Nah, itu dia titik kritisnya. Jadi ini dia angka keramatnya, 5.0 deci-Siemens per meter. Anggap aja ini skor keasinan resmi buat tanah. Begitu tanahnya mencapai skor 5.0, paprika manis mulai angkat tangan, mereka menyerah. Para penelitinya sendiri menyimpulkan ini dengan pas banget. Angka ini tuh bukan cuma buat pajangan di jurnal ilmiah, ini adalah rekomendasi praktis. Pesan mereka ke para petani di seluruh dunia itu jelas, perhatiin angka ini. Ukur tanah kalian, kalau sudah deket-deket 5,0, itu alarm buat kalian, harus segera bertindak. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi sama si paprika waktu ambang batas itu terlewati? Ternyata masalahnya bukan cuma jumlah panen yang turun, tapi juga soal kesehatan dan ukuran buahnya. Ini nih yang paling menipu, tanaman-tanaman ini ternyata masih menghasilkan jumlah buah yang kurang lebih sama, bahkan di tanah yang paling asin sekalipun. Jadi kalau petani cuma lewat dan lihat sekilas, mungkin mereka mikir aman-aman aja. Tapi, begitu waktu panen tiba, baru ketahuan kalau sebagian besar buahnya itu nggak layak jual. Hasil panen yang bisa jadi uang itu yang anjlok parah. Kalau di kondisi normal ya, yang garamnya rendah, wajarlah ada aja buah yang kebuang. Biasanya sih karena cacat fisik, mungkin kepentok, atau bentuknya aneh, terus ada juga yang busuk, dehidrasi, atau kena hama. Ini risiko bisnis yang biasa aja. Tapi, begitu tanahnya stres karena kadar garam yang tinggi, wah ceritanya beda total. Lihat deh, tiba-tiba yang dominan itu busuk ujung bunga. Jadi,
Garam yang berlebihan di tanah itu bikin tanaman susah nyerap nutrisi penting kayak kalsium. Nah, kalau kekurangan kalsium, buahnya itu benar-benar busuk dari ujungnya. Inilah yang menyebabkan 70% dari total kerugian. Garam ini bikin si buah jadi sakit dari dalam. Dan penderitaannya nggak berhenti di situ. Buah yang berhasil selamat pun ukurannya jadi kerdil. Berat rata-ratanya turun lebih dari separuh. Jadi, sekalipun ada yang lolos ke pasar, ukurannya lebih kecil dan harganya pasti lebih murah. Ini benar-benar pukulan ganda buat para petani. Oke, jadi kita udah dapat angkanya nih, 5,0. Kita juga tahu kalau garam itu nggak bagus buat paprika. Tapi kenapa sih satu angka ini jadi penting banget? Yuk kita lihat dampaknya yang lebih luas. Jadi, intinya tuh begini. Angka ini mengubah cara kerja petani dari yang tadinya cuma kira-kira jadi berbasis sains. Sekarang mereka bisa pakai sensor sederhana buat ngukur skor keasinan tanah mereka. Kalau angkanya mulai naik dekat-dekat 5.0, itu tandanya alarm udah bunyi. Mereka tahu harus segera mengubah cara mereka menyiram tanaman, mungkin dengan ngasih air lebih banyak buat mencuci garamnya sebelum semuanya terlambat. Ini adalah alat yang sangat kuat, yang bisa melindungi penghidupan mereka, dan ujung-ujungnya makanan buat kita semua. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang jauh lebih besar. Oke, kita sekarang tahu batas toleransi untuk paprika. Tapi, gimana dengan tomat, mentimun, gandum, padi? Seiring air di bumi yang makin asin, kira-kira ada berapa banyak lagi bahan makanan kita yang sekarang ini diam-diam lagi bergerak mendekati titik kritisnya masing-masing ya?